Pernah kepikiran nggak? Kapan pertama kali manusia berbohong? Apakah sejak manusia bisa bicara? Atau bahkan jauh sebelum itu? Hari ini kita akan menelusuri sejarah kebohongan. Sebelum ada kota, kerajaan, atau tulisan, manusia hidup dalam kelompok kecil. Di masa itu, kepercayaan sangat penting untuk bertahan hidup. Tapi muncul pertanyaan menarik. Jika manusia bisa berkata jujur, berarti mereka juga bisa berkata tidak jujur. Banyak ilmuwan percaya kebohongan muncul setelah manusia memiliki bahasa yang cukup kompleks. Tanpa bahasa, berbohong sangat sulit dilakukan. Namun ternyata kemampuan menipu mungkin lebih tua dari bahasa manusia. Beberapa hewan diketahui bisa menipu sesamanya. Misalnya, ada monyet yang memberi sinyal palsu agar kelompok lain menjauh dari makanan. Jika hewan bisa menipu, mungkin nenek moyang manusia juga memiliki kemampuan serupa. Tetapi kebohongan manusia berbeda. Kita tidak hanya menipu dengan tindakan, tetapi juga dengan kata-kata. Bayangkan seorang pemburu pulang tanpa hasil. Lalu ia berkata bahwa buruannya berhasil kabur di saat terakhir. Apakah itu kejadian nyata atau hanya alasan untuk menutupi kegagalan? Kebohongan sering muncul ketika ada sesuatu yang ingin dilindungi. Bisa untuk melindungi makanan, status, hubungan, atau bahkan harga diri. Saat kelompok manusia makin besar, kebohongan juga menjadi lebih berguna. Semakin banyak orang, semakin banyak informasi yang bisa disembunyikan atau diubah. Namun ada masalah besar. Jika terlalu banyak berbohong, kepercayaan akan hilang. Karena itu manusia belajar mengenali tanda-tanda kebohongan. Kita memperhatikan ekspresi wajah, suara, dan perilaku orang lain. Menariknya, kemampuan mendeteksi kebohongan mungkin ikut berkembang selama ribuan tahun. Ini menciptakan perlombaan unik. Sebagian orang mencoba berbohong lebih baik, sementara yang lain belajar mengenalinya. Jadi, kapan manusia mulai berbohong? Kemungkinan besar saat mereka cukup pintar memahami pikiran orang lain. Untuk berbohong, seseorang harus memahami bahwa orang lain tidak mengetahui semua yang ia ketahui. Kemampuan memahami isi pikiran orang lain disebut salah satu fondasi penting dalam kehidupan sosial manusia. Tanpa kemampuan itu, kebohongan menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Karena itulah sebagian ilmuwan menduga kebohongan berkembang bersama kecerdasan sosial manusia. Semakin rumit hubungan sosial, semakin banyak situasi yang memungkinkan munculnya kebohongan. Namun tidak semua kebohongan bertujuan jahat. Kadang seseorang berbohong untuk menghindari konflik atau menjaga perasaan orang lain. Contohnya saat seseorang berkata, "Makanan itu enak," meskipun sebenarnya biasa saja. Kebohongan seperti ini sering disebut kebohongan sosial atau kebohongan putih. Tetapi kebohongan besar bisa membawa dampak yang jauh lebih serius. Dalam sejarah banyak konflik terjadi karena informasi palsu dan tipu daya. Meski begitu, manusia tidak pernah berhenti menggunakan kebohongan sebagai alat. Ini menunjukkan bahwa kebohongan memiliki manfaat tertentu dalam situasi tertentu. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak mulai belajar berbohong pada usia yang cukup muda. Menariknya, kemampuan berbohong sering muncul bersamaan dengan perkembangan kecerdasan tertentu. Artinya, kebohongan bukan sekadar perilaku buruk, tetapi juga tanda kemampuan berpikir yang kompleks. Tentu saja, kemampuan itu bisa digunakan untuk tujuan baik maupun buruk. Sejak zaman purba hingga era internet, kebohongan terus berevolusi mengikuti teknologi. Dulu, kebohongan menyebar dari mulut ke mulut. Kini bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun satu hal tetap sama. Kebohongan hanya berhasil jika ada orang yang mempercayainya. Karena itu, manusia terus mengembangkan cara untuk memeriksa fakta dan mencari kebenaran. Pertarungan antara kebohongan dan kebenaran mungkin sudah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Dan sampai hari ini, pertarungan itu masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kapan manusia pertama kali berbohong?
Tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Tetapi kemungkinan besar kebohongan lahir ketika manusia mulai memahami pikiran sesamanya.